Pertemuan panas antara Donald Trump dan Xi Jinping akhirnya terjadi di Beijing, di tengah situasi geopolitik dunia yang memanas. Trump datang dengan nada optimistis dan menyebut Xi sebagai teman, sementara Xi justru memberi peringatan soal potensi konflik besar antara dua negara adidaya dunia. Sorotan dunia pun langsung tertuju pada isi pembicaraan keduanya yang disebut bisa menentukan arah politik dan ekonomi global ke depan. Salah satu isu paling panas yang dibahas adalah perang Iran dan ketegangan di Selat Hormuz. Trump meminta Cina ikut menekan Teheran demi menjaga jalur minyak dunia tetap aman. Di saat bersamaan, isu Taiwan kembali memicu ketegangan setelah Amerika masih membuka peluang penjualan senjata besar-besaran ke pulau tersebut, sesuatu yang dianggap Beijing sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Cina. Tak hanya soal perang dan geopolitik, Trump dan Xi juga membahas perang dagang, kecerdasan buatan atau AI, hingga krisis fentanyl yang selama ini jadi sorotan Washington. Persaingan teknologi chip, pembatasan ekspor semikonduktor, hingga perebutan dominasi ekonomi global membuat pertemuan ini disebut sebagai salah satu momen paling menentukan dalam hubungan Amerika-Cina dalam beberapa tahun terakhir. Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Gede Satria. Pemirsa, setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika Serikat menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab,
Akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) membongkar 5 jaringan penyelundupan senjata yang terorganisasi di Teheran. IRGC meyakini jika jaringan ini memiliki keterkaitan dengan Israel. Sebanyak 20 orang yang terafiliasi dengan kelompok teroris dan jaringan penyelundupan senjata internasional berhasil diringkus oleh Korps Garda Revolusi Iran. Saat penggerebekan ditemukan lebih dari 50 pucuk senjata api berbagai jenis, maksud kami sekitar 70 kg bahan peledak, serta hampir 2.000 butir amunisi dan perlengkapan militer lainnya. Intelijen IRGC Provinsi Teheran meyakini kelompok-kelompok ini bertugas menciptakan ketidakstabilan serta gangguan keamanan di wilayah Iran atas arahan pihak asing, yakni Israel. Warga Iran berunjuk rasa selama 70 hari berturut-turut untuk mendukung pemerintah. Sebagian warga bahkan membuat replika rudal digunakan untuk konvoi keliling kota sebagai bentuk dukungan patriotisme. Warga Iran terus melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan dukungan kepada pemerintah Iran. Selama 70 hari berturut-turut, rakyat Iran tak kenal lelah untuk turun ke jalan-jalan mendukung pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka terlihat berkumpul sambil membawa bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan dukungan. Sementara dalam unjuk rasa lainnya, warga Iran membuat replika rudal di atas mobil sambil konvoi keliling kota. Replika tersebut dibuat menyerupai rudal balistik Iran sebagai bentuk dukungan patriotisme dan unjuk kekuatan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga 1,5 triliun dolar. Tambahan anggaran itu diajukan dengan alasan Amerika menang perang. Permintaan kenaikan anggaran ini pun memantik kecaman dari anggota Kongres. Perang melawan Iran menelan biaya besar bagi Amerika Serikat sejak konflik dimulai. Pentagon menyebut perang melawan Iran telah menelan biaya setidaknya 29 miliar dolar AS atau sekitar 508 triliun rupiah dalam 74 hari sejak dimulai pada 28 Februari lalu. Biaya yang dihitung ini hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer. Di tengah meningkatnya biaya perang ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengusulkan tambahan anggaran perang untuk proposal tahun 2027. Tak tanggung-tanggung, rencana alokasi anggaran perang mencapai 1,5 triliun dolar untuk pertahanan. Hegseth mengklaim tambahan anggaran ini karena Amerika Serikat meraih kemenangan besar di medan perang. Namun hal ini mendapat banyak kecaman termasuk dari anggota Kongres. Bahkan Pete Hegseth emosi saat salah satu anggota Senat mencecarnya dengan pertanyaan soal anggaran perang. I just think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. Hegseth menyebut tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer terkuat dan paling mumpuni di dunia. Pemerintah AS juga disebut sedang berupaya membangun kembali basis industri pertahanan agar kembali siap menghadapi perang besar. Demi memenangkan perang, Amerika Serikat tak peduli keuangan negara yang digelontorkan untuk operasi militer. Trump mengatakan Amerika Serikat hanya peduli menghancurkan program nuklir Iran. Di tengah konflik di Timur Tengah, Amerika Serikat kian menunjukkan ambisinya menghancurkan nuklir Iran tanpa peduli konsekuensi terhadap ekonomi negaranya.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump menanggapi pertanyaan terkait situasi keuangan negara memotivasi Amerika Serikat mengambil keputusan perang Iran. When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. Sebelumnya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang Iran dengan atau tanpa melalui jalur damai. Bahkan AS juga mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk melawan Iran yang akan menggelontorkan dana besar di tengah krisis energi global. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan hingga kini Amerika Serikat dan Iran masih mengupayakan negosiasi untuk perdamaian.